Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robin Saputra dalam perkuliahan secara daring mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa semester 5 program studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang Universitas Diponegoro dengan topik bahasan analisis pesaing. Ya, sebelum kita mulai mahasiswa silahkan mengambil buku catatannya atau notnya atau kertas mungkin ya, sleeve bukunya, sehingga bisa mencatat poin-poin penting pas waktu untuk belajar, tidak harus membuka-buka video lagi karena sudah punya arsip sendiri ya. Nggak kerasa juga udah sampai di ujung semester ini. Gimana kabarnya kalian semua? Banyak tugas ya pasti ya. Ya, ada ini perapatan jadwal sehingga memang harus kondisinya demikian, mohon dimaklumi. Yang penting ini ya, selalu sehat ya, jaga protokol kesehatan, nggak usah keluar-keluar yang nggak perlu ya. Pokoknya sehat terus, semangat terus, dan cepat segera mendapatkan tempat magang gitu ya, amin. Oke, kita masuk di bahasan. Berbicara mengenai pesaing itu pasti erat kaitannya dengan pelanggan ya, atau konsumen, dan juga erat kaitannya dengan perubahan ya. Kenapa harus ada perubahan? Perubahan itu sesuatu keniscayaan yang tak bisa dihindari ya, karena salah satunya ya, yang pertama itu karena perputaran waktu. Perputaran waktu menyebabkan banyaknya perubahan di berbagai sektor kehidupan. Contoh paling sederhananya adalah siklus kehidupan manusia dari lahir, masa kanak-kanak, muda, dewasa, tua, hingga mati. Menyebabkan perubahan kondisi. Tak berbeda dengan kondisi dunia yang terus berubah, yang menyebabkan juga perubahan pada dunia bisnis. Misalnya, pada kondisi pandemi seperti ini, sekarang ini, yang mana itu juga mempercepat laju dari revolusi industri 4.0. Jadi yang awalnya agak males-malesan gitu, alah nanti gitu, alah nggak perlu pakai yang canggih-canggih gitu, karena kondisi pandemi mau nggak mau harus menggunakan revolusi industri 4.0 itu. Yang contoh yang paling gampang apa? Gadget ya. Sekarang banyak orang-orang yang mungkin usianya sudah senior itu mau nggak mau memang harus menggunakan gadget yang canggih untuk menopang kegiatannya. Belum lagi perubahan zaman ya, tuntutan perubahan zaman memaksa bisnis harus mengikuti agar bisa tetap eksis. Misalnya perbedaan zaman pada saat era pembangunan ya, kalau Indonesia itu pasca kemerdekaan itu orde baru ya. Bila dibandingkan dengan zaman digital sekarang ini, tentunya kebutuhan dan keinginan manusia itu berbeda atau berubah. Nah, menyebabkan perubahan need and want, perubahan kebutuhan dan keinginan. Perubahan zaman mengubah kebutuhan, artinya need and want juga menjadi berbeda. Misalnya, zaman yang semakin butuh pendidikan dan kesehatan dari sisi kualitas ya. Dulunya yang namanya need pendidikan itu mungkin nggak semuanya butuh. Semua orang pasti butuh kesehatan, tapi hanya sebagian yang butuh pendidikan. Zaman sekarang semuanya butuh, ya kan? Nah, kalau want-nya keinginan, zaman dulu kualitas itu nomor sekian. Kalau sekarang maunya yang bagus, kalau nggak bagus nggak mau, kan gitu. Perubahan selera. Ketika need and want berubah, maka selera masyarakat pun juga berubah menjadi lebih tinggi dan lebih sulit untuk dipuaskan. Lalu pengusaha harus tetap berada di tempat yang sama kayak zaman pembangunan dulu 20-30 tahun yang lalu. Tentunya enggak ya. Kalau misalnya enggak melakukan perubahan, pastinya kalah persaingan. Jadi persaingan itu salah satunya muncul karena ada perubahan itu yang menyebabkan perubahan selera pasar juga, dan itu harus direspon oleh pengusaha. Ditambah lagi perubahan teknologi. Perubahan secara masif ya juga terjadi pada teknologi, khususnya informasi. Itu membuat konsumen mudah dalam mengetahui informasi dalam segala hal. Misalnya apa? Dia bisa membandingkan satu produk dengan produk sama lainnya hanya dari rumah ya, dengan ongkos yang minim. Dia bisa compare satu sama lain, akhirnya dia milih yang terbaik.
yang harganya paling bagus, jaminannya oke, testimoni dari konsumen lain bagus. Nah itu kalau nggak direspon sama pengusaha kan ya pengusahanya bisa tumbang nanti kan. Nah, perubahan perilaku masyarakat konsumen. Nah ini kaitannya juga dengan teknologi tadi. Semakin canggihnya dunia, dia akhirnya konsumen itu maunya jadi macam-macam, standarnya tinggi ya. Perilaku dalam berbelanja dan lain-lain itu berubah. Yang dulu yang penting dapat, sekarang maunya dapat yang kualitas terbaik. Yang dulunya dia mudah puas, sekarang jadi mudah komplain ke perusahaan. Yang dulu review barang tuh di mall, jalan-jalan ke mall lain, pindah ke mall satunya seharian, 2 harian, semingguan gitu ya. Sekarang hanya butuh 15 menit sampai 30 menit ya untuk kemudian mengambil keputusan pembelian. Perubahan berupa semakin mudahnya akses konsumen terhadap produk dan juga mudahnya akses pembayaran seperti m-banking juga membuat pengusaha mau tidak mau mengimbangi. Ya, contohnya apa? Membuat ini ya, deposit money ya di dalam suatu aplikasi startup misalnya apa? OVO ya. Contoh lain apa? ShopeePay ya. Itu harus mengimbangi, kalau tidak ini pasti ditinggal ya, kalah dalam bersaing. Nah, pengusaha yang dulunya pasif sekarang harus menjadi aktif. Yang dulunya menunggu konsumen ya, setelah mengandalkan promosi sekarang harus menjemput bola, lebih aktif ya. Yang konvensional menjadi digital kalau pengen tetap eksis di dunia bisnisnya. Pengusaha yang berhasil itu adalah mereka-mereka yang pandai menyesuaikan diri dengan perubahan. Kenapa begitu? Kan sudah jadi ini pengertian di mana-mana ya. Salah satu wirausaha itu harus siap bergelut dengan ketidakpastian. Ketidakpastian itu kan indikatornya salah satunya perubahan kan. Penyesuaian dengan perubahan kondisi konsumen dan persaingan akan memudahkan pengusaha untuk menyusun strategi memenangkan persaingan dalam memperebutkan konsumen. Nah kalau dia mau pengen perang, pengen persaingan, tapi dia nggak memperhatikan perubahan, gimana mau bisa menang kan gitu. Tinggal menunggu waktu saja, itu nanti akan tenggelam gitu ya. Jadi pesaing itu erat hubungannya dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan ya. Erat hubungannya dengan perubahan. Barang siapa bisa merespon itu ketiganya, maka dia akan lebih besar kemungkinan memenangkan persaingan. Oke, kita masuk di inti ya, pesaing. Pesaing itu apa? Pesaing adalah usaha atau perusahaan yang produksi dan memasarkan produk jasa yang mirip dengan produk jasa kita. Maksudnya di sini bisa sama persis ya. Bisa juga mirip atau bahkan substitusi pengganti. Kalau dia substitusi pengganti berarti dia pesaing lemah. Tapi kalau dia sama persis dengan produk kita berarti pesaing kuat. Nah ini ada dua nih pesaing. Yang pertama ada pesaing dekat atau kuat, produk sama, lokasi dekat, strategi pemasarannya sama. Yang kedua pesaing jauh atau lemah, produknya mirip atau substitusi pengganti ya, kualitasnya berbeda, lokasi berbeda, pemasarannya berbeda. Nah barang substitusi apa? Pengganti, misalnya tiket kereta api. Barang substitusi dari tiket bus atau travel ya. Kalau yang satunya komplementer ya, pelengkap, misalnya aksesoris gadget komplementer dari gadget handphone kalian itu. Nah di tengah persaingan yang semakin kompetitif, seorang pengusaha harus terus-menerus memantau, mengetahui gerak-gerik pesaingnya ya. Pengusaha harus jeli melihat peluang sebelum diambil oleh pesaing. Bahkan pengusaha yang termasuk dia sebagai atau memberlakukan strategi market leader, pemimpin pasar atau market challengers ya, penantang ya, dia harus pandai-pandai membuat peluang yang belum pernah ada ya. Ini nggak cuma buat untuk pengusaha atau wirausaha aja, untuk orang yang bekerja juga. Sebenarnya kesempatan itu ya dulunya mungkin sering ditunggu, dari sering ditunggu kemudian kesempatan jadi sering diminta ya. Lama-lama kesempatan itu harus dijemput. Semakin kesini lagi, kesempatan yang tidak ada itu bisa dibikin sendiri. Juga sama dengan dunia wirausaha ini, peluang yang belum pernah ada harus bisa diciptakan lebih dulu daripada pesaing.
Nah, hal-hal yang perlu diketahui dari pesaing ya. Yang pertama, kelengkapan mutu desain bentuk produk dari pesaing-pesaing itu, pesaing-pesaing kalian ya. Yang kedua, harga yang ditetapkan. Yang ketiga, saluran distribusi atau cabang yang dimiliki mereka. Yang keempat, strategi promosi yang dijalankan oleh mereka. Yang kelima, rencana bisnis dari mereka, pesaing-pesaing itu. Nah, kita masuk ke analisis pesaing. Memantau kegiatan pemasaran pesaing disebut analisis pesaing. Itu meliputi 6 hal. Yang pertama ada identifikasi pesaing, menentukan sasaran pesaing, identifikasi strategi pesaing, analisis strength and weakness pesaing ya, kekuatan dan kelemahan pesaing, identifikasi reaksi pesaing, strategi hadapi pesaing. Ada 6 ya, nanti akan kita jabarkan satu persatu. Nah, masuk ke yang pertama, identifikasi pesaing. Nah, untuk melakukan identifikasi pesaing, itu yang dilakukan apa aja? Awali dengan memeriksa segmen-segmen yang hendak dimasuki. Caranya gimana? Segmen-segmennya ya, tadi udah dimasukin, misalnya kalian jualan apa? Brownies coklat gitu ya. Itu kalian segmentasinya memilihnya pengen memasuki segmen yang apa? Apakah mahasiswa? Usianya berapa? Kemudian lokasinya di mana? Kota, di tengah kota Batang misalnya. Terus khusus hanya untuk anak sekolah dan SMA misalnya. Itu ditentukan dulu segmennya ya. Yang pertama, jenis produk pesaing ya. Itu di list dari yang paling tinggi kuat ya sampai ke paling rendah. Paling kuat tuh artinya yang sama persis. Dia jualan brownies coklat juga. Dia jualan brownies juga meskipun nggak coklat, almond misalnya. Itu yang paling kuat. Yang paling rendah apa? Yang mungkin barang substitusinya. Misalnya apa? Sponge cake gitu ya. Ya misalnya itu roti jenis lain ya. Terus kemudian melihat besarnya market share. Dari mereka semua yang sudah dilihat itu, kita lihat market share-nya yang menguasai siapa aja di kota Batang itu. Oh ternyata yang paling besar itu pesaing A, yang nomor 2 pesaing B, dan seterusnya dan seterusnya. Identifikasi peluang dan ancaman pesaing. Para pesaing itu mereka memiliki peluang apa dan memiliki ancaman apa, itu harus diidentifikasi, dicatat ya. Misalnya yang perusahaan A tadi, dia peluangnya pelanggannya sudah banyak ya, pelanggannya sudah banyak, dari situ dia memiliki peluang pembelian berulang yang lebih besar daripada penjual lain. Kemudian ancamannya apa? Ancamannya dia kuno, katakanlah konvensional, nggak pakai internet, sehingga pelanggannya harus datang secara fisik menuju lokasi usaha dia untuk membeli produk gitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Kekuatan tuh apa? Kekuatan dia katakanlah modalnya udah besar ya, modalnya sudah besar sehingga dia kuat untuk melakukan promosi dan macam-macam. Sementara kelemahan misalnya apa? Kelemahan pegawai SDM-nya mungkin dia kurang pinter pakai online ya, sehingga cakupan pasarnya menjadi jauh lebih berkurang gitu daripada jika mereka melakukan penjualan secara online. Langkah step berikutnya, menentukan sasaran pesaing. Para pesaing itu tuh sebenarnya menyasar apa sih? Atau membidik apa? Ada 2 jenis pesaing ya, tadi udah. Sekali lagi, kuat dan lemah. Itu apa yang mereka incar, kita harus tahu. Nah ini sebagai contohnya simulasi. Jika mereka mengincar laba maksimal ya, keuntungan maksimal biasanya dilakukan dengan peningkatan kepuasan konsumen. Kalau konsumennya puas, itu harga dinaikin atau harganya maksimal nggak akan berpengaruh ya, karena kualitas produknya mengimbangi begitu. Perlu dicari tahu laba jangka pendek dan jangka panjang dari pesaing itu yang menerapkan strategi ini. Dapatnya dari mana? Dari customer bisa, dari intelijen, kamu tanya langsung ke pengusahanya juga bisa, dari relasi-relasi supplier ya juga bisa. Terus jika mereka mengincar market share, jika pesaing itu mengincar market share, dia biasanya menurunkan harga, promosinya banyak, masif ya, terus buka cabang di mana-mana. Dalam arti mereka keuntungan nanti gampang, yang penting sekarang pasar secara dominan harus dikuasai dulu. Next, jika mereka ingin mematikan pesaing, oh ternyata bisa juga. Jadi
mereka bukan mengincar yang lain, tapi mereka mengincar matinya pesaing mereka. Ya, dengan matinya pesaing mereka, otomatis pasar yang besar itu akan jadi miliknya begitu. Nah, itu biasanya mereka yang ingin mematikan pesaing itu menerapkan strategi yang kontra ya terhadap strategi-strategi yang dijalankan oleh pesaing mereka dan lain-lain. Next, identifikasi strategi pesaing. Nah, para pesaing-pesaing itu kan pasti punya strategi itu. Kita harus berusaha untuk mengidentifikasinya sebelum kita menerapkan strategi persaingan kita sendiri. Prinsipnya para pemain usaha dalam sebuah industri, katakanlah cake tadi, kue basah, dia ingin mematikan pesaing agar dapat menguasai lebih banyak konsumen atau market share. Strategi yang dijalankan pesaing itu secara umum ada beberapa ya. Ini contoh secara umum. Yang pertama, mereka menyerang pesaing lemah. Ya, lemah secara teknologi, lemah secara modal, lemah secara jaringan, lemah secara usianya mungkin masih terlalu muda atau sudah terlalu tua. Bukan orangnya ya, usahanya. Kalau masih terlalu muda biasanya apa? Modalnya belum kuat, jaringannya belum kuat. Kalau udah terlalu tua biasanya apa? Dia kalah secara teknologi jika tidak melakukan research and development yang bagus. Kemudian menyerang pesaing kuat secara langsung di kelemahannya. Itu kayak tadi contohnya. Ada sebuah toko roti yang sudah besar ya, sudah tua, sudah berlangganan banyak. Dia kelemahannya dia nggak online, ya, harus datang secara fisik. Untuk pesaing yang penantang ya, dengan modal yang cukup besar, itu bisa menyerang di bagian tidak online itu. Pemasarannya dengan besar-besaran, mungkin memberi diskon jika belinya lewat online dan segala macam. Tapi hati-hati bahwa yang tua yang sudah bermodal besar itu juga akan secara langsung membalas. Nah, itu kalau yang penantangnya tadi modalnya nggak banyak, dibalas serangan sekali udah kalah ya. Kemudian strategi lainnya gerilya ya, tembak lari. Tembak lari pesaing di saat lengah. Jadi misalnya pesaing itu sedang kehilangan 2 karyawan unggulannya ya, karena mungkin karyawannya itu pindah kota ikut suaminya atau apalah, sehingga dia kehilangan SDM yang unggul. Dia rekrutmen, artinya perusahaan sedang lengah saat itu. Nah, itu diserang dengan gerilya. Sambil apa? Sambil memperkuat posisi diri, melemahkan pelan-pelan. Bertahan ya, menunggu serangan kemudian membalas. Ini biasanya yang punya modal lemah ya, modalnya masih kecil, masih baru, teknologi juga biasa-biasa aja, itu biasanya pasif. Kalau nggak diserang nggak akan nyerang. Nah, walaupun pasif seperti ini, tapi ini untuk usaha yang yang masih benar-benar baru, bahaya ini. Jadi ketika diserang dia nggak balas atau bahkan hanya menunggu saja, dia akhirnya nanti kesulitan untuk bertahan ya. Kemudian melakukan analisis strength and weakness pesaing, kekuatan dan kelemahan pesaing. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing, diharapkan strategi persaingan kita terapkan dapat lebih efektif dan lebih efisien. Lebih efektif tuh menang ya, lebih efisien, lebih hemat caranya. Jadi kalau bisa menang hanya dengan pergi ke Jogja, ngapain harus menangnya harus pergi ke Jakarta, Bandung, bolak-balik dulu baru balik ke Batang. Ya. Intinya menang dengan hemat. Walaupun nggak mungkin ya, tapi dilakukan dengan sehemat mungkin. Identifikasinya, yang pertama mengumpulkan data tentang sasaran strategi dan kinerja pesaing. Yang kedua mencari tahu kekuatan pesaing dalam keuangan, SDM, teknologi, lobby pasar. Yang ketiga mengetahui market share pesaing dan yang dilakukannya kepada pelanggan. Mencari tahu kelemahan pesaing dalam keuangan, SDM, teknologi, lobby pasar, kebalikannya ya. Terus kemudian identifikasi reaksi pesaing. Setelah kita melakukan identifikasi ya, survei, menguntit seperti itu, kemudian kita kan pasti juga melempar serangan-serangan kecil gitu ya. Reaksi pesaing apa? Serangan yang kita lakukan akan mendapat balasan beragam. Ada yang langsung balas, ada yang diam dulu, ada yang pelajari dulu, dan lain-lain. Pesaing kuat itu biasanya akan langsung membalas.
kita harus mengukur kekuatan dan memastikan serangan kita tidak menjadi bumerang ya. Ketika mereka menyerang balik kita nggak bisa bertahan kan, akhirnya kalah kita. Nah, contoh reaksi dari para pesaing. Satu, jika kita turunkan harga pasar, pesaing juga harga ya, turunkan harga, pesaing juga menurunkan harga bahkan lebih murah. Next, jika kita beri bonus maka dibalas dengan pemberian bonus yang lebih ya. Terus jika kita memberi diskon, maka dibalas diskon dengan lebih murah lagi. Jika kita bebaskan biaya-biaya administrasi, dibalas dengan biaya yang lebih murah lagi. Nah, kalau kita buka cabang, dia malah buka cabang yang mungkin lebih besar atau lebih dekat dengan perusahaan kita. Itu jika kita memiliki pesaing yang kuat ya, misalnya. Nah, strategi hadapi pesaing. Dalam memilih strategi hadapi pesaing, perhatikan kondisi diri dan pesaing ya. Dilihat dari keuangan, teknologi, SDM ya. Ukuran diri dan pesaing, apakah dia skalanya besar, apakah kita itu selevel atau tidak sama dia, atau jangan-jangan dia sudah multinasional perusahaannya, dia hanya cabang salah satunya saja di Batang gitu. Kekuatan dan kelemahan diri dan pesaing juga harus diperhatikan, jangan sampai kalah telak ketika diserang balik. Sekali lagi, nah strateginya ada 4 ya. Yang pertama, strategi market leader, pemimpin pasar. Dia biasanya berciri-ciri launching produk baru ya. Artinya dia punya modal besar untuk melakukan riset pemasaran sampai berakhir ke launching produk baru. Promosi, melakukan promosi itu juga nggak semua ini pengusaha kuat ya, biayanya mahal. Peningkatan kualitas produk, keterbaruan atau novelty, jadi memperbarui yang belum bagus. Itu ciri-ciri market leader seperti itu. Yang kedua ada strategi market challenger atau penantang pasar. Biasanya yang ini juga modalnya cukup besar, dan yang dia unggulkan biasanya teknologi ya. Karena kalau pengen menyerang modal pasti akan sulit. Perusahaan yang sudah lama itu pasti modalnya lebih kuat, pengalamannya lebih banyak kan. Nah, itu mungkin saja dikalahkan oleh penantang pasar jika penantang pasar ini memiliki teknologi yang lebih unggul. Ya, selalu berusaha mendahului pemimpin pasar ya. Kadang berhasil mendahului pemimpin pasar, kadang tidak. Ini besar kemungkinan juga menjadi next leader. Jika dia selalu menang ya, mendahului pemimpin pasar, dia nanti akan menjadi market leader berikutnya. Yang ketiga, strategi market follower atau pengikut pasar itu mengikuti apapun yang dilakukan pemimpin dan penantang. Nah, jika dia ingin menyerang, dia hanya menyerang strategi relung pasar yang di bawahnya ini. Tujuan utama dari strategi market follower ini adalah spesialisasi atau membuat pangsa pasar yang spesifik. Dan yang terakhir, strategi market niche atau relung pasar itu memiliki lingkungan sendiri dan aman dari pengaruh pesaing atau cenderung diabaikan. Relung pasar dia berusaha mencari atau membangun celah pasar sendiri gitu ya. Lebih spesifik lagi daripada yang dilakukan market follower atau pangsa pasar yang belum pernah ada. Nah, market niche ini punya tujuannya hanya untuk bertahan hidup dengan pertumbuhan tingkat sedang. Kenapa? Kalau dia pertumbuhannya tingkat tinggi atau cepat, pasti akan mengundang perhatian dari market leader dan challenger ya. Contohnya apa? Pegadaian. Jika dilawankan dengan bank komersial atau umum. Pegadaian itu kan cenderung flat ya, datar gitu aja ya. Sudah memiliki pangsa pasar sendiri ya. Jadi orang yang di Pegadaian itu biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang non jangka panjang. Dia nggak peduli apapun bunga-bunga yang ditawarkan kompetitif dari perbankan komersial itu, ya pastinya peduli, namun tidak seperti katakanlah BCA dengan Mandiri yang persaingannya ketat sepanjang masa. Dia nggak terlalu terpengaruh oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan lain ya. Dan Pegadaian juga bukan lawan dekat atau lawan ketat dari perbankan komersial, tapi merupakan substitusi ya untuk lembaga keuangan. Next, strategi menyerang pesaing. Ada beberapa jenis serangan ya dalam
memenangkan persaingan. Yang pertama serangan frontal, itu serangan penuh dan langsung di berbagai sektor kekuatan sekaligus kelemahan dari pesaing ya, meliputi produk, harga, promosi, distribusi, dan lain-lain. Ini serangan frontal membutuhkan sumber daya atau biaya yang besar, dilakukan oleh perusahaan kuat, termasuk kekuatan pertahanan jika diserang balik. Biayanya besar ya, biasanya dilakukan perusahaan-perusahaan yang udah kelas nasional ya. Terus ada tipe serangan samping. Tidak seperti serangan frontal yang juga menyerang kekuatan, dia hanya menyerang kelemahan saja, dilakukan oleh perusahaan yang lebih kecil. Contohnya pesaing harga murah, pesaing pasang harga murah, namun penjualan konvensional hanya diserang dengan penjualan modern atau menggunakan penjualan online. Jadi yang kekuatan di harga murah dia nggak menyerang, bisa dipahami ya. Next, serangan pengepungan dilakukan dari segala penjuru, dari hulu sampai hilir, dari supplier menghabisi bahan baku misalnya hingga konsumen. Dia butuh biaya besar, butuh jaringan besar ya. Ada lagi serangan melambung, serangan yang tidak langsung dengan melakukan diversifikasi produk substitusi ya, tidak ada kaitannya atau jauh dengan teknologi yang belum dimiliki pesaing. Tujuannya membuat pangsa pasar baru. Nah, relevan kan tadi sama pembahasan sebelumnya. Ini dilakukan oleh strategi market follower dan market miser atau yang lemah, pesaing lemah. Yang kelima, serangan gerilya, serangan kecil-kecilan atau terbatas namun terstruktur dan sistematis. Serangan ini dilakukan berkala untuk menggoyahkan pesaing sambil dirinya menguatkan posisi diri. Ya, dilakukan oleh perusahaan kecil yang minim uang, namun biasanya kuat secara SDM dan teknologi. Dia kalah duit tapi lebih canggih, lebih modern. Ya. Contohnya apa? Penurunan harga selektif. Dia nurunin harga itu di produk-produk tertentu ya, untuk menyerang, diam-diam juga menyerang perusahaan yang lebih besar. Terus kemudian apa? Dia memiliki produk yang eksklusif atau paten yang tidak bisa ditiru oleh perusahaan besar. Kemudian apa? Melakukan law enforcement atau serangan hukum ke perusahaan yang lebih besar atas pelanggaran paten atau apa ya. Kemudian juga termasuk promosi masif. Contohnya di real case apa? Awal kali muncul Google di zamannya Yahoo. Masih ingat ya? Tahun berapa itu? Tahun 2005, 2006-an ya. Waktu itu Google itu kan hanya anak kecil di matanya Yahoo. Ya kan? Hanya anak kecil. Tapi Google dia memiliki teknologi yang jauh lebih unggul yang tidak bisa dibikin oleh Yahoo. Akhirnya apa? Tinggal nunggu waktu saja kan? Tumbang akhirnya. Next, strategi pertahanan. Pertahanan dilakukan untuk melindungi perusahaan dari serangan pesaing baik secara langsung maupun serangan balasan. Pertahanan dilakukan secara proporsional melihat kemampuan perusahaan. Jangan sampai alokasi dana untuk pertahanan itu sampai terlalu besar sehingga tidak optimal. Tidak bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting gitu loh. Saya dimengerti ya. Ada beberapa jenis pertahanan. Yang pertama pertahanan frontal, pertahanan di semua lini produk, harga, promosi, distribusi, bahkan legalitas dan sebagainya. Dia butuh modal besar. Artinya apa? Dia melindungi produknya. Mungkin dengan mendaftarkan ke paten tadi bisa. Harganya juga dilindungi dengan apa? Dengan menjaga harganya agar tetap stabil, tidak terlalu tinggi. Promosi dilakukan dengan mungkin skemanya tuh 5 tahunan secara bergilir begitu atau berkelanjutan ya. Dan lain sebagainya. Ini butuh pengelolaan yang besar ya, sumber daya yang besar juga. Pertahanan samping, dia berusaha menutupi kelemahan diri agar tidak diserang. Contohnya apa? Bagi mereka perusahaan yang belum online atau belum melakukan penjualan secara online, dia bisa membuat e-commerce dummy ya, hanya untuk mengelabui bahwa kami itu sudah online seperti itu, sehingga tidak akan diserang secara online. Kemudian apa? Seleksi karyawan menggunakan vendor. Jadi perusahaan pesaing tidak akan melihat kapan perusahaan ini lemah. Next, diversifikasi produk dengan stok minimal. Contohnya apa? Dia terlihat dari luar seolah penuh, jenis-jenis barangnya banyak, variatif. Tapi ternyata setelah dimasuk gitu, stoknya minimal semua, jadi sedikit semua.
yang stoknya banyak hanya barang-barang tertentu. Itu juga untuk menutupi ya pertahanan bentuk ini samping tadi. Terus ada strategi pertahanan menyerang lebih dulu ya. Persaingan itu kan pasti ada, pasti akan terjadi. Perubahan yang ada di masyarakat, terutama yang mempengaruhi pendapatan, selera dan lain-lain itu pasti akan menjadi medan persaingan yang besar seperti sekarang ini waktu pandemi awal-awal muncul ya, Maret 2020 itu persaingan pasti ketat sekali itu di perusahaan-perusahaan besar juga. Ya kan? Nah, sebelum diserang, ketika perang sudah kelihatan itu ada strategi pertahanan untuk mengacau rencana serangan lawan dengan menyerang terlebih dahulu. Contohnya apa? Lebih duluan promosi masif pada suatu event yang diikuti juga oleh pesaing. Contoh paling gampang apa? Eh, Ikut suatu acara event pameran ini ya, Jateng Fair. Jateng Fair itu kan ini butuh apa baliho ya lokal ya, karena dia kampanye iklannya ada dua ya, katakanlah yang satu online yang satu offline. Orang-orang yang sudah datang ke Jateng Fair dia harus lihat tulisan yang besar, lokasi usahanya di mana dan lain-lain kan, jual apa itu. Dia bikin dulu sebelum pesaingnya bikin. Kemudian kampanye iklan online ya melalui Facebook atau Instagram itu 3 bulan sebelumnya dia udah melakukan itu, sehingga ketika hari H Jateng Fair dibuka, penjualan dia jauh lebih besar daripada pesaing-pesaing lain. Dan yang terakhir, pertahanan serangan balik. Ketika diserang, terutama pada kelemahan diri, kelemahan ya, perusahaan harus menggunakan sumber dayanya untuk menyerang balik atau melawan ya, agar perusahaan atau diri kita itu tidak terlalu terdampak, atau sekedar untuk menggertak lawan agar berhenti menyerang. Karena kalau terlalu terdampak otomatis kalah kita, arus kas jadi habis, bisa tumbang perusahaannya. Nah, itu tadi mengenai analisis persaingan atau analisis pesaing yang intinya dia dekat dengan, sekali lagi, kebutuhan dan keinginan pelanggan, perubahan yang terjadi di pasar, termasuk perubahan yang terjadi di pelanggan, dan juga strategi pemasaran itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya, karena ini merupakan salah satu matriks dari tugas kalian yang bikin proposal ke IPM itu ada analisis pesaing ya. Semakin detail akan semakin bagus. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.